kesejahteraan sosial sama dengan panti itu nggak salah teman-teman. Tapi saya melihat ada pandangan yang keliru di sini. Karena kenyataannya kesejahteraan sosial itu nggak melulu tentang teman-teman harus dengan panti sosial, enggak. Kesejahteraan sosial itu nggak melulu tentang teman-teman. Ini bahkan ada yang ekstrim di angkatan saya pada saat itu mengatakan bahwa lulusan kesejahteraan sosial itu kerjanya nyebokin dalam tanda kutip klien. Kalau teman-teman kerja di panti gitu, apalagi panti jompo gitu ya. Kesejahteraan itu tujuh apa kerjanya tuh nyebokin jompo gitu. Enggak teman-teman, enggak gitu. Enggak gitu. Kalau tadi teman-teman melihat sedikit dari CV saya, kenyataannya kesejahteraan sosial itu bisa loh bekerja di salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, Lion Group, walaupun maskapainya jelek gitu ya, menurut saya. Tapi saya tidak di Lion Air-nya, saya kebetulan alhamdulillah di Batik Air-nya, jadi dia lebih elit sedikit lah ya, nggak gede-gede banget gitu. Nah terus dan kenyataannya juga di 2013 saya dapat kesempatan untuk wawancara dengan salah satu lulusan dari Pexos juga yang dia bekerja di salah satu perusahaan minyak yang gajinya itu sebulan sekitar 30 sampai 60 juta, teman-teman. So, jadi pertanyaannya adalah apakah kesejahteraan sosial itu sama dengan panti? Ya kalau teman-teman memikirkan kesejahteraan sosial itu adalah panti, ya silahkan, monggo, nggak apa-apa. Karena bagaimana teman-teman memaknai teman-teman hari ini, itu yang akan teman-teman dapat setelah teman-teman lulus. So, disclaimer saya sampai di situ dulu. Saya harus membuka sedikit pandangan tentang kesejahteraan sosial dengan teman-teman. Karena setelah ini kita akan sama-sama diskusi kenapa sih teman-teman memiliki kesejahteraan sosial, atau benar nggak sih kesejahteraan sosial itu tanda kutip sebuah jurusan yang seksi gitu ya, atau nanti teman-teman bisa jadi seseorang atau bisa jadi sesuatu setelah lulus dari kesejahteraan sosial, bener nggak sih? Jangan-jangan teman-teman masuk kesejahteraan sosial itu ujung-ujungnya adalah zong. Iya sih S1, iya sih sarjana, tapi, nah itu, tapinya bisa panjang tuh, tapi gitu. So teman-teman, kalau gitu udah siap belum kita diskusi? Kalau udah siap boleh dong ketik di chat box ready Kak gitu. Karena saya mau tahu nih, di sini ada 72 partisipan. Wih, Masya Allah, nih keren banget. Kalau semuanya aktif, semuanya ada, ini forum diskusi terkeren yang pernah saya pegang. Wah, ada yang ready, udah siapa nih? Banyak juga tuh Kak yang ada Bang Pram juga. Wih, Masya Malam Bang Allah. Pram. Assalamualaikum, Bang Pram. Terus Jadi barusan yang mau. berarti jadi lulusan pekerja sosial itu nggak melulu berhubungan dengan yang panti-panti gitu ya Kak? Kayak stereotip mungkin stigma dari orang-orang lain gitu mungkin. Assalamualaikum Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Tolong dimunculkan wajah Anda. Tolong sebut saya Fajar di sini ya. Tolonglah perbaiki nama saya dulu lah, tolonglah. Tolong ya. Nah, jika untuk prospek kerja mahasiswa prodi kesejahteraan sosial sendiri ini itu Kak biasanya gimana ya Kak? Karena kita tahu kalau jurusan Kesos itu kan nggak seksi juga ya, baik itu di kalangan masyarakat, pemerintah maupun di perusahaan. Jadi untuk kita Oke. sendiri bagaimana Kak? Oke. Sebenarnya gini, kenapa tadi saya mengatakan tidak seksi itu dengan ada tanda kutipnya? Kita harus melihat teman-teman, yang melihat jurusan ini tidak seksi itu sebenarnya siapa? Apakah memang benar jurusan yang tidak seksi, atau jangan-jangan kita yang tidak mampu untuk beradaptasi sama perubahan? So, saya izin untuk share screen, boleh ya? Boleh Kak. Wah, ini banyak juga nih yang di chat box nih, so keren. Bentar ya. Mungkin operator. Oke. Izin, munculkah? Muncul Kak. Muncul ya? Ya. Sebentar. Oke teman-teman. Nah, ya ini adalah kenapa
saya kasih nama di awalnya upgrading 1. Saya nggak tahu setelah ini ada upgrading lagi atau enggak. Cuman yang jelas di beberapa kesempatan saya diminta juga untuk mengisi upgrading. Terakhir saya mengisi upgrading di Institut Teknik PLN. So yang mau saya garis bawahi di sini adalah masuk jurusan kesejahteraan sosial itu nggak salah, berbanggalah. Pertanyaannya adalah benar nggak sih teman-teman nggak salah masuk Kesos? Jangan-jangan teman-teman ada di Kesos ini adalah keputusan yang salah. So mari kita sama-sama lihat. Tadi sudah sudah diperkenalkan, so teman-teman ini proses perjalanan pembelajaran saya. Alhamdulillah selama kurang lebih 4-5 tahun terakhir saya memang concern di bidang komunikasi dan juga motivasi. Saya concern menjadi seorang mentor terutama di bidang public speaking, dan karena saya merasa itu adalah sebuah tanggung jawab, alhamdulillah saya sudah tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang alhamdulillah saya memiliki sertifikat berlambang Garuda yang menandakan bahwa sebagai seorang trainer dan juga sebagai seorang pembicara saya sudah diakui oleh negara dan itu berlaku di seluruh dunia. Dan yang saya tahu sertifikasi BNSP ini juga terpakai ketika sahabat saya mengisi salah satu seminar di Malaysia. Ini saya juga pernah di Tantowi Yahya Public Speaking School dan saya pernah menjadi salah satu asisten trainer di ISQ. Kalau teman-teman tahu, Menara 165 yang ada lambang Allah di atasnya. Saya pernah mendampingi Pak Ari Ginanjar Agustian di sana di ISQ School of Communication, dan saat ini saya juga sebagai member of Charismatic Leader yang dimana isinya itu dari level manager sampai dengan level CEO. Itu aja. So main rulesnya ini teman-teman tadi udah dikasih tahu. Kalau rename nggak usah lah ya, nggak apa-apa, pakai nama teman-teman aja, di unmute. Malah saya pengen sebenarnya teman-teman nggak perlu di unmute, dinyalain aja. Iya teman-teman unmute aja, audionya dinyalain aja maksudnya gitu. Nggak usah di mute, nggak apa-apa, kecuali memang kondisinya sangat tidak memungkinkan. Nah teman-teman di sini boleh salah dalam artian kalau mau tanya ternyata keliru nih, nggak apa-apa, tanya aja. Apa yang menjadi keresahan teman-teman, sok monggo tanya gitu ya. Karena khawatir setelah ini nggak ada forum lanjutannya, jadi teman-teman nanti kalau mau tanya agak susah. Jadi kalau mau tanya aja, mau salah mau bener tanya aja dulu. Dan selanjutnya partisipasi aktif. Mau teman-teman nyalain video atau enggak, please partisipasi aktif. Kak, kenapa sih harus partisipasi aktif? Karena dengan teman-teman partisipasi aktif, teman-teman udah memberikan dampak atau energi positif kepada teman-teman yang lain untuk lebih cepat memahami setiap yang disampaikan pada malam hari ini. So yang pertama teman-teman boleh dong di chat ya, tulis aja di chat perkenalan diri sekaligus menuliskan menurut teman-teman Kesos itu apa sih? Misalkan nama, halo Kak, saya Fajar. Menurut saya Kesos itu sebuah jurusan yang berhubungan dengan panti asuhan. Nah misalkan kayak gitu, itu boleh. So yuk teman-teman boleh ditulis dulu ya di chat box, silakan. Mungkin teman-teman tadi sudah dibilang Kak Fajar, bisa tulis nama, angkatan, seperti itu ya Kak. Dan apa itu? Ya nama aja nggak apa-apa sih. Chat. Yang penting nama, terus menurut teman-teman atau teman-teman memaknai Kesos itu apa sih? Supaya saya mau tahu dulu nih, jangan-jangan Kesos itu tidak seksi bukan karena Kesosnya, tapi ada faktor lain yang membuat Kesos itu tidak seksi. Nah, itu yang mau kita bedah malam ini. So, teman-teman yuk tulis dulu. Menurut teman-teman Kesos itu apa sih? Kenalin dulu. Atau misalkan teman-teman nama semester berapa gitulah ya. Jangan angkatan ya. Kalau angkatan saya agak ribet mikir ya. 2019 itu semester berapa sekarang? Gitu ya. Nama semester gitu aja. Jangan angkatan. Kalau angkatan saya riweuh mikirnya. Yuk, saya tunggu nih. Ini sampai 9 page. Wah, keren banget sih nih. 76, gokil. Ana Rufaida, Kesos itu ilmu yang mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wis, jos. Ningkatin kualitas hidup masyarakat. Oke, thank you Ana. Wah, Ana lagi nyalain
video nih. Ana senyumnya mana Ana? Iya, malu dong. So thank you ya. Yuk yang lain masih saya tunggu ya. Menurut teman-teman, kesos itu apa sih? Atau teman-teman memaknai kesos itu apa sih? Karena jangan-jangan yang ngebuat kesos itu nggak seksi, itu bukan karena kesosnya. Nama, wah ini Denny semester 6. Waduh, ini sangat terstruktur ya. Nama titik 2 Denny. Ini baru daftar SIM, brother. So Denny, thank you ya. Nama Denny Ramadianto, semester 6. Kesos, terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani seseorang atau kelompok. Oke, good. Keren, keren, keren. Jadi kesos itu kebutuhan jasmani. Oke, jasmani dan rohani. Sip. Yo, yang lain mana ini? Nggak usah terlalu dipikirin teman-teman. Nggak usah tunggu jawaban yang keren. Nggak usah. Yang terlintas aja, yang langsung terlintas di pikiran teman-teman. Oh, kesos itu ini kak. Gitu. Kurota Ayun. BEM. Wih, siap BEM. Mantap. Universitas Binawan. Kesos itu membantu jiwa klien. Wow. Ini ya lintas universitas. Gimana ini? Halo, halo moderator. Ini universitas inilah. Iya, universitas. Binawan. Binawan itu kalau nggak salah di Kalibata ya. Saya pernah ngisi training di sana waktu itu. Iya bukan sih Kak Kurota Ayun. Gimana nih Kak moderator? Apakah ini lintas universitas atau hanya lintas angkatan? Saya agak terkejut Iya, Kak. sebetulnya. Kebetulan ya form kasih sih ya. Oh, Forkomkasi ya. Oke. Oke, Kak Kurota Ayun ini semester berapa, Kak? Kalau boleh tahu. Halo, Kak Kurota Ayun. Oke, saya lanjut lagi di sini ada Alit. Alit semester 2. Kesos menurut saya wadah untuk lebih aktif membahas realita yang terjadi di masyarakat. Wow, realita yang terjadi di masyarakat, brother. Keren. Good. Thank you, Alit. Perkenalkan, saya Alvin. Halo Alvin. Salam kenal, saya Fajar. Semester 4, Kak. Menurut saya KES itu jurusan di mana saya bisa belajar lihat kondisi masyarakat dari berbagai sudut pandang. Bisa menuhin kebutuhan diri sendiri, serta masyarakat, dan kebutuhan dasar sampai kebutuhan kompleks. Wih, gokil. Keren, keren, keren. Gina. Iya, Gina doang dong nulisnya. Oke. Marsha Syakibah. Menurut aku kesos itu sebuah ilmu yang mempelajari isu sosial yang ada di diri sendiri dan orang lain. Wow, keren. Yazid Dia ini semester 6 memberfungsikan kembali yang disfungsional. Oh, disfungsional. Kirain disfungsi organ-organ yang tidak baik. Nawal Zakhri. Mana nih? Itu udah oke. Haikal, iya Haikal. Nawal, kes menurut saya sama seperti psikologi kejiwaan yang merupakan wadah untuk merubah sesuatu. Wow, merubah sesuatu. Agak ambigu ya. Merubah sesuatu kehidupan. Oke. Fadilah Nahdiah DPM. Apa nih DPM? Guys, tolong terangkan ke saya yang singkatan-singkatan itu ya. Saya nggak tahu, guys. DPM itu Departemen Pembangunan Pengabdian Masyarakat, Kak. Oh, alah, Masya Allah. Oke, siap.
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan pada masyarakat agar mereka dapat hidup dengan layak dan dapat mampu mengembangkan dirinya. Oke, good. Oh, ini gini tadi semester 2. Menurut saya KES itu ilmu yang mempelajari baik dari fisik maupun mental. Oh, wow. Oke, membantu seorang individu atau kelompok untuk keluar dari masalah. KES itu memperbaiki fungsi suatu komunitas atau individual. Oke. Aulia, jurusan yang mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dan meningkatkan jiwa sosial bagi masyarakat, bagi mahasiswanya, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sekaligus amanah yang besar sebagai makhluk sosial. Wah, good, keren. So guys, thank you yang udah partisipasi aktif di chat. Sorry kalau misalkan ada yang kelewat gitu ya. Oh, ini ada Rachel juga nih. Semester 4. Kesos, ilmu yang menggabungkan beberapa ilmu yang menggunakan pada saat turun di lapangan nanti. Oke, good, keren. So teman-teman, thank you banget. Saya udah tahu teman-teman memandang Kesos itu seperti apa. Kalau boleh disimpulkan ya, rata-rata sebagian besar dari teman-teman mengatakan bahwa Kesos itu sebuah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki keberfungsian sosial seseorang. Kurang lebih begitu ya. Boleh dibilang begitu? Sip? Oke, good. Kalau gitu, saya lanjutkan lagi sharingnya. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Kan teman-teman udah sama-sama memaknai bahwa Kesos itu adalah seperti apa yang teman-teman sampaikan. So, ini adalah data teman-teman yang pada akhirnya saya clipping, saya coba cari bentuk digitalnya, ini nggak ketemu. Jadi ini korannya masih ada. Kebetulan emang ini saya excited banget karena melihat berita itu. Ini korannya teman-teman. Ini korannya Kompas 3 Mei 2017. Teman-teman mungkin masih ingat ketika awal-awal dekade 2016, ketika awal 2016 itu lagi hype banget berita tentang artificial intelligence. Artificial intelligence itu apa? So teman-teman silakan cari, silakan baca. Nah, karena ini forumnya diskusi ya, saya berharap teman-teman nanti literasinya bertambah ketika teman-teman mencari referensi itu sendiri. So, jenis keterampilan baru untuk ekonomi baru. Ingat teman-teman, ini 3 Mei 2017. Pada saat itu, World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, itu pernah merilis bahwa di tahun 2020, at least tahun kemarin, dan masih relate di 2021 ini, akan ada 5 juta pekerjaan yang hilang, teman-teman. Kak Fajar, emang begitu? Yes. Coba sekarang kita melihat sekeliling kita dengan sadar. Yang tadinya profesi itu ada, sekarang tidak ada. Kira-kira profesi apa, teman-teman? Boleh bersuara nggak? Karena saya nggak bisa ngeliat wajah teman-teman nih kalau share slide share. Boleh langsung di unmute aja. Kira-kira menurut teman-teman ada nggak sih pekerjaan yang sebelumnya ada, 2016 masih ada, sekarang 2020 udah nggak ada? Ada nggak teman-teman? Pintu gerbang tol. Oke, penjaga pintu gerbang tol. Ada lagi nggak? IO acara, Kak. IO acara, oke. Ada lagi nggak? Mungkin Sun dokter, Kak, karena udah ada Halodoc. Oke, dokter karena udah ada Halodoc ya. Oke. Oh, berarti kalau selanjutnya guru dan dosen ya. Waduh, Pak Zaki mudah-mudahan nggak denger nih. Karena ada ruang guru ya. Tapi aman lah ya dosen karena belum ada ruang dosen. So, Pak Zaki tenang Pak, masih aman Pak. Belum ada ruang dosen. So, apa lagi teman-teman? Pengantar surat. Pengantar surat, yes, benar. Ada lagi nggak? Ada? Tukang pijet. Aduh, tukang pijet dong. Ini pijet plus atau min nih pijetnya nih. So guys, bener banget. Rata-rata itu semua sudah hampir hilang. Bahkan sebagian besar sudah hilang. Salah satu contoh yang paling nyata adalah penjaga pintu tol. So teman-teman mungkin sudah tidak lagi menemukan penjaga pintu tol di ruas-ruas tol yang teman-teman lewatin. Kalaupun ada, mereka bukan penjaga pintunya, tapi mereka lebih kepada teknisinya. So, bagaimana dengan jurusan teman-teman? Kesejahteraan sosial.
Nah, kalau teman-teman lihat bagan ini, teman-teman lihat bagan di layar teman-teman, bahwa yang hijau-hijau ini adalah sebuah jenis keterampilan yang terus tumbuh, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih, konselor vokasi, pengacara dan hakim, layanan berita reguler, analisis bisnis, dokter, ilmuwan komputer dan akuntan, teknisi kesehatan dan perawat, setidaknya pekerja sosial, teman-teman bisa lihat, pekerja sosial kondisinya stabil, nggak turun, nggak naik, tapi dia tetap ada di posisi yang atas. So, pertanyaan selanjutnya adalah, teman-teman jangan bangga dulu ya. Oh kak, berarti benar ya kesejahteraan sosial ini aman ya. Jadi salah dong pandangan orang tentang kalau kesejahteraan sosial itu nggak seksi. Ntar dulu, kita lihat setelah ini. Oh, ini video bagus banget teman-teman. Ini cuma beberapa menit. Pada akhirnya saya mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama memaknai video ini sama-sama. Kita maknai video ini sama-sama. Kenapa sih pada akhirnya kalau kita lihat bagan tadi, kalau kita lihat bagan ini, pekerja sosial itu tetap ada di atas teman-teman. Dan hal-hal yang berhubungan dengan sosial itu cenderung tumbuh, tidak turun dan juga tidak stagnan, tapi cenderung tumbuh. Tapi pertanyaannya, kenapa jurusan kesejahteraan sosial atau pekerja sosial masih dianggap jurusan yang minor atau jurusan yang nggak seksi dalam tanda kutip? Atau lebih ekstrimnya, kenapa lulusan kesejahteraan sosial dalam tanda kutip susah dapat bersaing dengan jurusan-jurusan yang lain? Atau bahkan ada juga yang mengatakan kenapa lulusan kesejahteraan sosial itu nggak bisa punya gaji di atas rata-rata? So, boleh ya kita sama-sama tonton dulu ya. Kita sama-sama maknain dari video ini, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kesejahteraan sosial itu seperti itu. Kurang lebih ini bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan fenomena itu. Yuk kita sama-sama lihat ya. Sorry, suaranya keluar nggak? Belum sih Kak. Nggak keluar ya? Oke, berarti ada yang salah nih. Sebentar. Oke. Oh, di sini nggak ada pilihannya ya. Saya. Tadi suaranya nggak keluar ya? Keluar. Keluar nggak? Enggak, Kak. Saya coba lagi deh. Hah? Tadi nggak keluar, Kak, suaranya. Nggak keluar. Coba lagi. Keluar nggak? Masih nggak keluar ya? Masih belum sih Kak. Oke. What's wrong? Kayaknya memang ini belum oke. Iya, berarti di pengaturan Zoom-nya ini teman-teman. So, ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah. Mungkin nanti ada kesempatan lain lah ya. Kita kita tonton videonya. So, tapi teman-teman bisa cek kok. Ini videonya video iklan salah satu produk pewangi. Ini tentang ini nih videonya. Video produk pewangi. So, teman-teman bisa lihat ini bagus banget. Kalau gitu saya lanjut ya. Slide-nya sudah muncul teman-teman? Sudah, Kak. Iya Kak. Oke, sip. Teman-teman, untuk kita sama-sama tahu sebenarnya jurusan kita ini teman-teman salah jurusan atau enggak gitu ya. Karena faktanya memang pernah juga dirilis sekitar tahun 2017-an juga bahwa 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan, mengaku salah jurusan. So kita akan sama-sama lihat apakah teman-teman ini salah jurusan atau enggak dari sini.
Simon Sinek ini kalau teman-teman punya gitu, teman-teman suka baca itu bukunya Start with Why. Dia ada 2 buku yang saya rekomendasi juga ke teman-teman. Yang pertama Start with Why, yang kedua Find Your Way. Why, bukan way, why. Di Start with Why ini akan berbicara banyak hal tentang bahwa ada loh. Nah, The Golden Circle dari Start with Why bukunya, teman-teman nanti boleh banget kalau teman-teman ada rezeki lebih, bahkan saya doakan teman-teman punya rezeki lebih untuk beli bukunya, beli teman-teman. Investasi untuk investasi pala itu teman-teman boleh boros, tapi kalau untuk investasi perut janganlah. Itu ya. Nah, di Start with Why itu dijelaskan gini teman-teman, bahwa hampir semua orang itu Oke, kecil banget. Oke, ini teman-teman. Hampir semua orang itu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Sama kayak teman-teman sekarang nih. Teman-teman tahu apa yang lagi teman-teman lakukan. Teman-teman kuliah. Kalau saya tanya, apa sih aktivitas lo hari ini? Teman-teman bisa langsung jawab. Gue kuliah di kesejahteraan sosial UIN. Oke, that's enough sampai di situ aja. 100% orang-orang tahu apa yang mereka lakukan. Namun ketika kita masuk di lingkaran yang kedua, di lingkaran kuning ini, how? Ternyata hanya setengah dari 100% itu yang tahu bagaimana cara mereka melakukan apa yang sudah mereka tahu. Contoh, teman-teman tahu teman-teman melakukan apa? Saya masuk kesejahteraan sosial UIN. Tapi ketika saya tanya, emang untuk jadi seorang pekerja sosial gimana sih? Nah, teman-teman udah mulai agak ragu tuh. Hanya kalau dihitung dari 100% berarti hanya 50% orang yang udah bisa menjelaskan secara gamblang kesejahteraan itu A, B, C, D, E sampai Z. Dan ternyata hanya sebagian kecil yang tahu kenapa dia ada di kesejahteraan sosial. So, teman-teman yang mau saya bagikan hari ini ke teman-teman adalah yuk, kita lagi-lagi teman-teman pakai chat. Iya benar ya Zid, keluar di headset saya. Biasanya kalau waktu share screen itu ada pilihan tuh untuk suara, tapi di sini nggak ada. Mohon maaf. So teman-teman, saya mau ajak interaksi lagi teman-teman di kolom chat aja, Apa sih alasan yang paling dalam teman-teman memilih kesejahteraan sosial? Silakan. Cepet aja ya jawabnya ya. Apa yang terlintas di teman-teman? Apa sih? Atau kenapa teman-teman memilih kesejahteraan sosial jadi bagian dari proses perjalanan hidup teman-teman? Karena perkara sukses atau enggak adalah, tadi saya udah disclaimer di awal, teman-teman dimulai dari hari ini. Di setiap kesempatan teman-teman ada di strata 1. So teman-teman salah memaknai di sini. Mungkin teman-teman bisa sukses, tapi perjalanannya cukup tricky kalau menurut saya untuk teman-teman bisa sukses. Gitu. Yuk di chat box lagi. Kenapa sih teman-teman pada akhirnya memilih ya, teman-teman memilih, saya nggak tahu memilihnya sadar atau enggak, kesejahteraan sosial menjadi bagian dari proses perjalanan hidupnya teman-teman. Silakan. Yuk, chat. Kalau ada yang mau tanya langsung raise hand aja boleh, atau langsung nyalahin. Wow, Denny belajar jadi manusia. Wow, berarti sekarang apa Den? Ganteng-ganteng gitu, serigala Den? Konsepnya nggak gitu. Oh konsepnya nggak gitu. Nggak gitu Kak. Kirain sekarang masih jadi pocong mumun Den. Oke, good. Thank you ya Den. Ayu Wulandari, alasannya sambil belajar formal bisa sambil hadir di masyarakat Kak. Oke. Ini alasan memilih Kesos ya, bener ya? Ya Zid, apa Zid ketawa-tawa doang ente? Isi jawab. Bah lu lente Zid. Itu udah Kak, mana? Oh iya udah bener. Karena
karena sosial tidak akan habis masanya. Weh, siap. Yang lain, yuk. Nih, masih banyak banget nih. Ada Kak Anita, Elvira, atau boleh dong yang kesos selain UIN juga nggak apa-apa loh. Dijawab aja gitu kan. Jadi saya juga bisa kenalan ya kan. Karena agak kaget gitu. Oh, kesos UIN 79 orang. Ternyata ada mahasiswa bayaran yang masuk di sini. Aduh. Tapi nggak apa-apa. So, keren. Teman-teman sudah memfasilitasi ini untuk kesos Prokomkasi itu keren banget. Prospek kerja yang sangat luas, Kak. Luas, oke. Ayu Alia, luas ya kali ya maksudnya ya. Sangat luas, Kak, dan bisa langsung mengabdi di masyarakat. Oh, oke. Ayu Alia, boleh nanti tanya sama senior-senior yang baru lulus ya. Bener nggak prospek kerjanya luas? Monggo ditanya. Jangan-jangan sempit tuh prospek kerjanya tuh. Helping profesi, Kak, dari Raka. Oke, siap. Helping profesi, good. Mengembangkan kepekaan sosial, Kak. Ali Zainal Arifin, sip. Kepekaan sosial. Pertanyaan lo udah peka belum, Vin? Itu sampainya jangan ghosting, Vin. Jangan ghosting. Peka tolong ya. Nawal Zahri, sejujurnya saya nggak tahu. Wah, ini nih, keren nih. Karena minat saya di awal sebenarnya itu di jurusan psikologi. Kebetulan saudara saya di kesos UIN. Dan kepikiran kenapa nggak coba dulu. Nah, ini dia. Ketemu nih untuk anak kok coba-coba ya. Tapi salah nggak sih? Salah nggak sih awalnya di jurusan psikologi? Oke, saya yakin Nawal ini nggak sendiri. Karena gitu saya mau tanya, yang sebenarnya pengen psikologi boleh raise hand. Yang sebenarnya pengen psikologi boleh raise hand. Tahu ya cara raise hand ya? Tinggal klik more. Nanti di sana ada emoticon, emotion, raise hand. Saya mau tahu berapa orang yang awalnya pengen psikologi. Aulia tuh udah jujur dia. Fadila Nahda, oke. Oh, banyak tuh. Udah 3 orang yang sudah mau jujur raise hand. Monggo, yuk di raise hand. Saya mau tahu nih, survei kecil-kecilan aja. Sambil saya baca lagi ya. Raffi Audi, Depen Cashboot. Aduh. Oh iya ya, Depen Cashboot ini ya. Iya nggak sih? Itulah, nanti tolong dijelaskan ya. Departemen Kesenian dan Kebudayaan. Bener ya? Iya, Kak, benar, Kak. Oh, benar. Sip. Alasan. Saya ingin mencoba membangun memberdayakan diri sendiri dan masyarakat luas. Oke, good, keren. Bisa membantu menebar manfaat untuk orang banyak. Ini alasan pribadi ya. Kenapa teman-teman memilih kesejahteraan sosial ya? So teman-teman nggak usah merasa alasannya yang keren. Nggak usah teman-teman, nggak usah. Jangan-jangan karena teman-teman pengen keren, jadi nanti nggak terbangun tuh teman-teman tuh. Bener nggak sih cash itu jurusan yang keren gitu loh? Karena teman-teman alasan mau dikeren-keren nanti jadi nggak kebangun nih. Jadi nggak kegali pokok permasalahannya. Oke, saya baca lagi. Aira Liv, membantu dan bermanfaat. Oke, Akmal. Waktu SNMPTN pilihan sedikit, jadi yang paling mungkin buat saya jalanin kesos. Oke, siap. Ratu Farza. Oke, saat melihat lingkupan pembahasan di dalam kesejahteraan sosial, merasa tepat untuk diri sendiri yang nggak cuma salah satu aspek di masyarakat, melingkupi hampir semuanya, psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan sebagainya. Dan oke, good, keren. Karena memecahkan masalah sosial hanya manusia yang bisa. Wah, iya juga sih. Iya, oke. Karena suka bersosialisasi, Kak Marsha. Oke, siap. Ini Marsha and the Bear, bukan ya? Salza Faradila, alasannya karena pas lagi SBM lihat kesos di Unpad kayak beda aja gitu. Baru denger jadinya nyoba deh. Malah masuknya kesos UIN. Aduh, udah sebut merek, ada nya lagi. Masuk UIN kayak gimana ya? Gue sukanya sama dia. Yang nyantol dia. Aduh, sabar deh ya. Karena masih di lingkup soshum, Kak. Oke, good. Sivanaya Wanda Kinanti. Dulu awalnya iseng cari-cari jurusan yang setipe dengan HI dan psikologi. Dan akhirnya ketemu kesos. Oke. Mana nih? Oh, cuma 4 orang berarti ya yang awalnya pengen psikologi ya. Oke, good. Boleh di lower hand lagi. So, thank you. So, teman-teman, thank you.
apapun alasan teman-teman berada di kesejahteraan sosial, satu hal yang mau saya berikan ke teman-teman adalah gini. Kenapa di Simon Sinek itu tadi hanya segelintir orang yang mengerti tentang why? So teman-teman, saya mau buka lagi cakrawala teman-teman. Saya mau nge-brainstorming teman-teman lagi gini. Teman-teman tahu nggak siapa yang pertama kali menemukan pesawat terbang? Yang tahu boleh langsung di unmute. Dwight bersaudara. Siapa tuh? Nama-nama? Ochan, Kak. Ochan. Ichi Ochan. Chan, mukanya mana Chan? Nggak kelihatan Chan. Kamera lagi bermasalah, Kak. Oh, kamera bermasalah. Siapa Chan? Namanya Chan? Dwight bersaudara. Oke, good. Dwight bersaudara. Boleh dong kita kasih applause dong untuk Ochan dong. Yang kameranya lagi rusak. Keren lo Chan. Bener. Adalah Wright bersaudara. Tapi, nah ada tapinya teman-teman. Saya mau tanya. Wright bersaudara ketika dia menemukan atau berhasil membuat sebuah prototipe pesawat terbang, saat itu dia tidak sendiri atau dia tidak berdua teman-teman. Tapi ada seorang ilmuwan yang pada saat itu di zaman itu yang juga sedang berusaha menemukan prototipe pesawat terbang. Nah, kira-kira siapa nama ilmuwan itu? Ada yang tahu? Yo, yang ada yang tahu boleh langsung di-unmute lagi. Saya tahu, Kak. Siapa tuh? Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas, Masya Allah. Ini kajiannya dalam ini nih. Yang orang Turki pada akhirnya meninggal itu ya. Oke, thank you. Tadi siapa namanya? Kahel, Kak. Oke, good. Thank you ya. Ya, Selain Kak. itu, kalau Abbas itu dia hidup jauh sebelum Samuel Langley. Jauh sebelum Wright bersaudara. Nah, tapi yang sejaman sama Wright bersaudara. Bahkan mereka startnya sama. Sama-sama startnya awalnya sama. Siapa kira-kira? Nggak tahu. 1, 2, 3. Oke. Good. Padahal tadi saya udah keceplosan itu. Namanya adalah Samuel Langley, teman-teman. So, teman-teman nanti boleh baca kisahnya gini. Wright bersaudara, dia itu hanya hanya montir sepeda, teman-teman. Wright bersaudara ini hanya seorang montir sepeda. Nah, si Samuel Langley ini, dia adalah ilmuwan terkenal di zaman itu yang dia didanai oleh pemerintah. Hampir jutaan dolar untuk bisa membuat prototipe pesawat terbang. Ini kejadiannya di Amerika. Singkat cerita, teman-teman. Pada hari itu, ini dikisahkannya gitu ya, di redaksinya. Jadi pagi-pagi di langit Amerika itu gempar, teman-teman. Gempar bahwa ada mesin yang terbang di langit Amerika. Ternyata siapa? Yes, dia adalah Wright bersaudara. So, pertanyaan yang menggelitik adalah kenapa pada akhirnya seorang montir sepeda bisa menerbangkan prototipe pesawat terbang. Sedangkan ilmuwan, ahli matematika, ahli fisika yang didukung keuangan oleh pemerintah jutaan dolar, dia tidak menemukan apa-apa. Ada yang tahu? 1, 2, 3. Yes. Alasannya sederhana, teman-teman. Ketika Samuel Langley pada saat itu diwawancari oleh New York Times, jadi New York Times itu udah ada, teman-teman, di zaman itu. New York Times langsung mewawancari Wright bersaudara. Wright bersaudara, kenapa sih pada akhirnya kamu ngotot banget mau bikin prototipe pesawat terbang? Tapi tahu nggak, teman-teman, alasan Wright bersaudara itu apa? Dengan tegas mereka jawab gini. Bisakah Anda bayangkan ketika pesawat ini bisa terbang melintasi satu tempat ke tempat yang lain, kira-kira akan berapa banyak orang yang bisa dibawa oleh pesawat terbang ini? Sedangkan Samuel Langley ketika ditanya, kenapa sih lo ngotot banget pengen bikin prototipe pesawat terbang? Samuel Langley itu bilangnya apa? Ketika prototipe pesawat terbang ini jadi,
Anda bisa bayangkan, saya akan menjadi seorang yang terkenal, ilmuwan terkenal, dan mendapatkan hadiah Nobel. So, apa yang bisa diambil dari dua kisah ini? Ternyata Samuel Langley punya apa namanya ya? Dia menaruh keinginannya, harapannya, cita-citanya itu untuk terkenal. Sedangkan Wright bersaudara, dia membuat pesawat terbang, prototipe pesawat terbang, itu semata-mata untuk merubah peradaban dunia, merubah peradaban manusia, dan membantu manusia untuk bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. So, teman-teman, apa yang terjadi di kesejahteraan sosial hari ini, apa yang terjadi di kesejahteraan sosial hari ini adalah tidak ubahnya antara Samuel Langley dan Wright bersaudara, teman-teman. Kak, kenapa kakak bisa bilang kayak gitu? Sederhana, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman mengatakan, Kak, kesejahteraan sosial itu nggak seksi. Kalau hari ini teman-teman mengatakan, Kak, kesejahteraan sosial itu nyari kerjanya susah. Makanya tadi saya langsung ketika ada yang bilang, lapangan kerjanya banyak, Kak. Tanya sama senior kalian yang baru lulus, gampang nggak nyari kerja? Nggak gampang, teman-teman. Justru lowongan kerja pekerjaan sosial itu terbatas. Saya harus kasih fakta ini hari ini sama teman-teman. Saya nggak mau melebih-lebihkan, oh kesejahteraan sosial itu keren teman-teman, kesejahteraan itu begini, begitu. Enggak, no. Teman-teman harus siap dengan fakta ini. Kenyataan bahwa pekerjaan sosial itu tidak dikenal oleh banyak orang. Sebuah kenyataan ketika teman-teman menyebutkan, lo jurusan apa? Kesejahteraan sosial. Pasti orang kan bertanya lagi, kesejahteraan sosial itu apa sih? Bener begitu? Bener ya? Tapi kalau teman-teman misalkan jurusan kedokteran, lo jurusan apa di UIN? Gue kedokteran gigi, yakin orang gak akan nanya lagi, gigi apa? Nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Atau psikologi apa? Nggak ada. Walaupun psikologi itu kayak kesos itu banyak. Ada psikologi anak, psikologi medis, ada psikologi industri, sama. Tapi pertanyaannya kenapa ketika kita sebut kesejahteraan sosial, orang akan tanya lagi, kesejahteraan sosial itu apa sih? So, di mana akar masalahnya, teman-teman? Nah, disinilah yang saya mau sharing kepada teman-teman pengalaman saya ketika menjadi seorang mahasiswa dan pada akhirnya bekerja di beberapa perusahaan sampai akhirnya saya kurang lebih 5 tahun di NGO, salah satu NGO di Indonesia. Kalau teman-teman tadi lihat dari 2016 sampai dengan tahun ini. Halo Kak Fajar. Teman-teman mohon maaf, sepertinya Kak Fajar ada sedikit gangguan. Kita juga nggak ngerti juga ini kalau dari mari. Iya, Reng. Haikal nih emang nih hotspotnya ya. Mohon ditunggu sebentar kawan-kawan. Ini lagi kita kabarin dulu ini. Ya, langsung Bang Pram, ngisi Bang. Iya, mungkin Bang Pram bisa ini. Gimana Bang Denny aja dah. Ice breaking dong Bang Pram. Kita Biasanya persilakan. Setelah dihubungi Kak Fajar tadi keluar dulu, dia lagi OTW masuk lagi. Harap ditunggu ya kawan-kawan. Kal. Denny Kal. Siap, Kak Moderator. Siap Kak, itu yang berisik dikeluarin aja. Ente udah tua Pram, tolong aja. Udah apa Den, jangan digituin lagi Den. Ini udah kopi dulu deh.
Bang Pram on cam dong. Waduh, jangan Bang Haikal. Kita lagi ini nih. Gimana Bang Pram? Temen bojong gedenya nyengir baik itu. Tolonglah. Kita senang banget ini Bang Denny. Ada Mas Pram. Mas Pram. Ih, Bang Pram. Assalamualaikum. Cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Ih, kenapa ya? Tiba-tiba keluar tadi ya? Halo. Halo, Kak. Udah Ya, halo. aman, Kak? Tadi tiba-tiba keluar atau gimana ya? Ih, Waduh. parah banget nih. Padahal internet gue stabil kok. Oke, sorry lah ya. Tadi udah sampai mana tuh teman-teman? Aduh, kacau nih. Sorry. Udah sampai mana tadi, Kak moderator? Sampai tadi yang waduh. Listrik juga tadi, Kak. Kenyataan Kesos. Kalau Kesos itu nggak terkenal, Kak. Iya, Oke, siap. Oke, good. makasih Kak Denny. Bismillah, dilanjutin lagi ya. Oke, bismillah teman-teman. Gini teman-teman. Pada akhirnya, kenapa sih Kesos itu nggak terkenal teman-teman? Kalau teman-teman menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Samuel Langley dan juga kejadiannya di Wright Bersaudara. So, pertanyaan sederhana gini teman-teman. Ini khusus untuk yang UIN ya. Untuk yang di luar UIN mohon maaf, mungkin ini tidak secara langsung bersinggungan dengan teman-teman semuanya, tapi ini saya disclaimer dulu, ini khusus teman-teman yang UIN. So teman-teman, jujur sama hati kecil teman-teman sendiri, gak usah disampaikan, jujur aja sama hati teman-teman sendiri. Kalau hari ini, oke, simak baik-baik apa yang saya sampaikan. Kalau hari ini teman-teman masih sibuk menyalahkan kenapa Kesos itu tidak divisip, melainkan didakwah. Kalau hari ini teman-teman belum bisa berdamai dengan itu, kalau hari ini teman-teman masih berpikir bahwa kenapa sih Kesos itu nggak dikenal banyak orang, kalau hari ini teman-teman masih berpikir lulusan Kesos nanti gue nyari kerja susah, paling ujung-ujungnya kerja di bank, jadi admin. Kalau hari ini teman-teman masih berpikir itu semua, pegang omongan saya. Jangan harap ketika teman-teman lulus dari Kesos, teman-teman mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Oke ya, camkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Kak Fajar, jangan sotoy lah. Oke, kita buktikan nanti. Setelah teman-teman lulus, silakan japri saya. Teman-teman gampang nggak cari kerja? Selain admin, selain sales, selain marketing, selain bank, teman-teman bisa nggak dapat pekerjaan yang memang teman-teman suka? Kalau teman-teman bisa, saya acungin jempol. Keren kalian. Khusus yang di UIN ya. Kalau yang di luar UIN mungkin ini nggak akan relate sama teman-teman. So teman-teman, kalau hari ini jurusan teman-teman itu tidak di fakultas yang semestinya, ayolah teman-teman. Berdamai dulu sama diri teman-teman sendiri. Terima dulu hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman jangan sibuk melakukan atau jangan sibuk memikirkan di luar dari lingkaran teman-teman. Maksudnya gimana Kak? Gini. Kalau misalkan nggak bisa berarti. Kalau misalkan teman-teman ini saya ambil contoh, misalnya teman-teman punya pacar nih ya, mau cewek mau cowok terserah. Pacar teman-teman ini punya kebiasaan, misalkan kalau udah main futsal gitu ya, atau misalkan entah yang cowok atau yang cewek lah ya, kita ambil case yang umum aja. Dia punya kebiasaan seharian itu nggak pernah mandi. Mau jalan sama lo dia nggak mandi juga gitu. Menurut dia ya gue gitu loh. Gue hidupnya tuh bebas gitu. Gue nih fly. Gue nih anak senja. Iya elah guys. Gitu ya. Gue nih bebas gitu.
Seharian nggak mandi nih. Termasuk dia mau jalan sama teman juga nggak mandi. Pertanyaannya, lebih gampang mana? Teman-teman nyuruh mandi dia, oke, lebih gampang mana ya? Teman-teman nyuruh mandi dia, atau teman-teman bawain jaket yang udah teman-teman setrika, udah wangi, udah tinggal kasih dia untuk pakai. Lebih gampang mana? Yang A atau yang B? Yang B. Yang B ya. Lebih gampang kita sediain sweaternya kayak jaketnya kayak udah kasih dia tinggal pakai. So sama teman-teman, ketika teman-teman di kesejahteraan sosial, daripada teman-teman sibuk ngelobi prodi, sibuk ngelobi kurikulum, sibuk ngelobi rektorat, sibuk ngelobi di sini ada Kanadia, sibuk ngelobi Kanadia. Kak, kenapa kasus itu nggak pindah sih ke FISIP gitu ya? Teman-teman daripada sibuk itu, lebih baik teman-teman urusin diri teman-teman sendiri. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Apa yang bisa teman-teman kerjain? Apa yang bisa menjadikan teman-teman ini pribadi yang beda seperti yang lain? Saya sering mengatakan, kalau hari ini teman-teman ada di kesejahteraan sosial UIN, saya akan sangat jelas bilang teman-teman berbanggalah. Kak Fajar, kenapa berbangga? Iya, kenyataannya saya bekerja 2016, saingan saya bukan hanya Kesos UIN. Pada akhirnya, kenapa yang dipilih itu si Kesos UIN ini? Pastikan dalam tanda kutip ada yang beda dilihat sama orang NGO-nya. Nah, tugas teman-teman saat ini adalah mencari apa yang beda itu, teman-teman. Daripada teman-teman sibuk nyalahin, kenapa sih Prodi nggak pindah ke FISIP? Gue nggak dapat pelajaran ini, nggak dapat pelajaran itu. So nothing, teman-teman. Sampai kiamat kurang 2 hari pun teman-teman nggak akan dapat perubahan. Yang ada apa? Saya sampaikan teman-teman, 4 tahun, kayak ini normal ya, normal misalkan ya. 4 tahun itu bukan waktu yang singkat, teman-teman. Sumpah, 4 tahun itu lama. Kalau untuk sebuah hubungan itu mungkin lo udah diselingkuhin, dia udah ngelirik yang lebih cakep, gitu ya, udah ghosting. 4 tahun teman-teman. Kalau teman-teman salah jurusan, salah menetapkan, salah menaruh harapan, teman-teman tuh sama kayak ngebuang sisa hidup teman-teman 4 tahun untuk hal-hal yang percuma. So Kak, gimana caranya Kak supaya kita jadi peksos yang bisa berbeda dengan yang lain? Oke, disinilah letaknya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya kenapa pekerjaan sosial itu tidak seksi, jawabannya adalah bukan karena organisasi pekerja sosialnya, bukan karena IPSPI-nya, bukan karena IPPSI-nya, tapi karena siapa? Teman-teman tunjuk diri teman-teman sendiri. Karena pada saat itu yang saya lakukan teman-teman. Kenapa sih hari ini orang masih ditanya kesejahteraan sosial apa? Akhirnya saya bertanya, oh jangan-jangan karena gue yang gak bangga sama jurusan gue sendiri. Pernah nggak teman-teman ketika ditanya, lo jurusan apa? Teman-teman rapiin baju dulu. Gue peksos. Yakin teman-teman udah malu duluan. Peksos apa ya? Nanti kalian tanya, peksos apa sih? Teman-teman bingung jawabnya. Itu tuh, yang ada di panti-panti tuh. Ujung-ujungnya itu panti lagi. Kayak gitu teman-teman. So, hal yang harus teman-teman lakukan adalah, jadi apa teman-teman setelah teman-teman lulus, akan dikenal seperti apa kesejahteraan sosial adalah bagaimana teman-teman membawa kesejahteraan sosial ini di luar. Sama seperti Islam, teman-teman. Orang non-Muslim itu nggak pernah memandang Islam itu dengan Qur'annya, enggak. Ketika teman-teman bertemu dengan orang ateis yang dia tidak mengakui Tuhan, ketika ditanya Islam itu apa sih? Terus teman-teman bawa Qur'an. Islam itu adalah Ikro man robuka. Welah, dasmu ikro man robuka. Siapa teman-teman yang mau tahu gitu? Terus bagaimana cara menjelaskan Islam kepada orang yang tidak bertuhan? Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana teman-teman berperilaku, bagaimana teman-teman berpikir, bagaimana teman-teman menyampaikan apa yang ada di kepikiran teman-teman. So, teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah seksi atau tidaknya kesejahteraan sosial, dikenal atau tidaknya kesejahteraan sosial itu ada di tangan teman-teman. Bukan di tangan jurusan. Jurusan itu hanya menjembatani teman-teman.
Hari ini dosen-dosen di UIN itu hanya menjembatani teman-teman. Selebihnya teman-teman lah yang harus berjuang. Kak, kan saya kuliah bayar mahal, Kak. Iya. Mau punya ilmu itu memang gak murah, teman-teman. Karena pendidikan itu adalah merubah peradaban. Merubah peradaban itu gak pernah sedikit keluarnya, teman-teman. So, please, kalau hari ini teman-teman belum berdamai dengan diri sendiri, ayolah berdamai. Mau sampai kapan teman-teman terus menyalahkan? Mau sampai kapan teman-teman terus melihat hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang kurang? Mau sampai kapan? Tuh kalau teman-teman tanya, Kak, emang kakak digaji berapa sih Kak di NGO? Oke, saya buka di sini teman-teman. Kalau teman-teman tahu gaji di Jakarta UMP-nya berapa, alhamdulillah saya bisa di atas 30-40% daripada UMP. Nah, segitu nominal gaji saya. Dengan titel sarjana sosial. Kesejahteraan sosial UIN, teman-teman. Bukan UI swasta. Tapi UI negeri. Bukan UNPAD, tapi UIN. Itu, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, apakah benar perkara UIN-nya aja? Nah, ini teman-teman. So, ini juga pertanyaan yang agak sedikit, mungkin sedikit sulit dijawab. Setidaknya sama beberapa teman-teman yang pernah main ke rumah gitu ya. Saya selalu menanyakan gini. Oke. Saya mau ngajak teman-teman lagi untuk chat gitu ya. Karena kita harus tuntaskan satu pembahasan ini. Karena ini memang sedikit tricky teman-teman. Ketika saya tadi sempat bilang ke teman-teman bagaimana kesejahteraan sosial di depan atau bagaimana kesejahteraan sosial itu ada di masyarakat itu bagaimana tergantung teman-teman. Bagaimana teman-teman memaknai kesejahteraan sosial itu sendiri. Bagaimana teman-teman bertumbuh di dalam kesejahteraan sosial itu sendiri. So yang selanjutnya adalah ini yang sering tidak terlihat oleh mahasiswa, khususnya kesejahteraan sosial. Apa tuh Kak? So teman-teman, saya harus jujur ke teman-teman. Ketika saya diterima di salah satu NGO, bahkan diterima di salah satu perusahaan maskapai terbesar di Indonesia, itu tidak serta-merta berdasarkan jurusannya, tidak serta-merta berdasarkan UIN-nya, atau tidak serta-merta berdasarkan kesejahteraan sosialnya, tapi berdasarkan keterampilan lain yang mendukung kesejahteraan sosial. Nah, maksudnya gimana tuh Kak? Keterampilan lain menurut selain dari kesejahteraan sosial? Oke. Karena ini adalah forumnya diskusi, ya. Karena ini forumnya diskusi. So, teman-teman ada grup kan ya? Punya grup mahasiswa ada ya? So, saya kirimkan linknya, teman-teman nanti silakan baca. Saya akan kirimkan linknya, teman-teman nanti silakan baca. Saya nggak mau menjelaskan panjang lebar di sini karena saya sudah disclaimer di awal, saya nggak bisa lama-lama. Ada dua link yang saya share ke teman-teman. Link yang pertama itu tentang apa sih yang dibutuhkan seorang pekerja di tahun 2021 pada saat itu. Ini rilisan 2016-2017, saya lupa. Yang satunya lagi menurut World Economic Forum. Ini data terbaru teman-teman. Bahwa ada 10 keterampilan yang ini sangat dibutuhkan di tahun 2025. Dan riset World Economic Forum di tahun 2016 itu menyatakan bahwa pada tahun 2020, ini 2016 ya teman-teman ya. Di 2016 ini yang saya kirim ini adalah data terbaru. Ini terbaru, ter-up to date. Kayaknya ini setelah pandemi deh. Saya coba saya lihat dulu. Oke, benar. Ini di update sama World Economic Forum ini ketika pandemi, tepatnya di Oktober 2020. Tapi di 2016 World Economic Forum itu pernah merilis bahwa selain ada 5 juta pekerjaan yang hilang di tahun 2020, World Economic Forum juga merilis 10 keterampilan yang sangat dibutuhkan pada tahun 2020. Dari 10 keterampilan itu, 3 diantaranya keterampilannya adalah yang pertama, kata World Economic Forum itu keterampilan yang dibutuhkan adalah skill negotiation skill.
Yang kedua adalah communication skill. Dan yang ketiga adalah IT atau yang berhubungan dengan jaringan, desain, kreatif, SI dan TI itu sangat dibutuhkan di tahun 2020. Keterampilan itu. So teman-teman, yang mau saya katakan adalah ketika saya menjadi mahasiswa, saya sudah aktif terlibat dan menyadari bahwa kebutuhan saya dan keinginan saya untuk menjadi seorang pekerja sosial apa. Ini yang harus teman-teman sadari. Kalau teman-teman hari ini masih semester 2, masih baru masuk di UIN, nah ini nggak telat banget. Tapi kalau Kak, sekarang saya udah semester 6, atau misalkan Kak, saya sekarang udah semester 10 gitu ya. Saya telat nggak? Enggak teman-teman. Teman-teman nggak telat. Teman-teman cuma lambat. Teman-teman nggak telat. Tapi teman-teman mau mulai atau enggak? Kalau teman-teman nggak mau mulai, teman-teman masih egonya lebih tinggi, gue anak kesos nih, gue yakin gue dapat pekerjaan, monggo, silakan. Silakan teman-teman. Saya nggak akan bilang ke teman-teman, kesejahteraan sosial itu jempol. Kesejahteraan itu keren. Iya, menurut siapa kerennya? Kalau kita cuma mengandalkan kemampuan yang ada di UIN aja, yang ada di bangku kuliah aja, yakin teman-teman susah teman-teman. Teman-teman nanti bersaing. Sorry kalau saya harus nyebut nama kampus gitu ya. Teman-teman akan susah bersaing dengan STKS. Teman-teman akan susah bersaing dengan UI. Teman-teman akan susah bersaing dengan Unpad, UGM. Susah teman-teman. Yakin, sumpah, susah. Tapi gimana caranya teman-teman bisa punya jalur jalur cepat gitu. Motong kemampuan atau motong aksesnya anak UI, anak STKS. Ini pakai ini teman-teman. Kalau teman-teman sadar gitu ya, sadar UIN itu dalam tanda kutip kalau disandingkan dengan STKS nggak cukup kuat, berarti teman-teman yang harus kuat. Bukan memaksakan UIN-nya yang kuat. Kalau maksain UIN yang kuat, sampai teman-teman punya cucu, cicit juga susah. Karena kemampuan itu ada di eksternal. Bukan ada di teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan adalah perbesar kapasitas teman-teman untuk bersaing dengan jurusan itu di luar sana. Itu teman-teman. Dan pada saat itu yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya sudah mulai menyadari ketika saya semester 3, saya ingin menjadi seorang pekerja sosial medis. Karena kenapa? Yes, kalau tadi ada yang jurusan pilihan pertamanya adalah psikologi, saya adalah termasuk. Saya pengen banget jadi psikolog dari zaman SMA, teman-teman. Saya udah pengen banget jadi seorang psikolog. Karena kenapa? Karena saya seneng dengar kisah orang. Saya senang ketika bisa menyelesaikan permasalahan orang. Minimal kalau permasalahan mereka tidak kelar pada saat ngobrol dengan saya, minimal luka batin mereka itu sedikit selesai ketika unek-unek di dalam hatinya itu udah keluar. Saya senang teman-teman. Tapi di kesejahteraan sosial, saya harus mencari itu. Di mana ya letak irisan psikologi ini? Ternyata saya menemukan itu di medis. Itu teman-teman. Pertama. Pada akhirnya saya menentukan, gue pengen nih jadi pekerja sosial medis. Terus, apakah saya menuntut ke prodi untuk, Bu, banyakin dong metode-metode casework. Banyakin dong metode-metode intervensi. Enggak. Yang saya lakukan adalah saya mencari literasi sendiri. Pekerja sosial medis itu ngapain sih kerjaannya? Dia ada di mana aja sih? Apakah hanya lingkupnya rumah sakit? Atau ada lingkup yang lain? Terus gimana sih caranya saya bisa mengakses itu semua? Akhirnya, di semester 5, praktikum 1, saya memilih untuk berpraktek di rumah sakit ketergantungan obat RSKU Cibubur. Ketika teman-teman saya praktikum itu nggak bayar, saya bayar teman-teman. Bayar, sumpah ini nggak gratis, saya bayar. Kenapa? Karena saya pengen jadi pekerja sosial medis. Saya bayar. Kalau hari ini teman-teman UKT-nya udah mahal, terus disuruh bayar lagi, please kalau itu teman-teman suka, bayar. Jangan pakai mikir, jangan pakai ngeluh, jangan pakai ngedumel, please jangan teman-teman. Even teman-teman nanti ngedumel, nanti teman-teman mengeluh, ujung-ujungnya adalah teman-teman membatasi diri teman-teman untuk bertumbuh. Ini teman-teman jangan sampai. Karena mengeluh itu, nih teman-teman, kalau teman-teman bedah nih otak teman-teman nih, bedah otaknya teman-teman, di bagian tengah otak teman-teman ini ada yang namanya sistem limbik.
sistem limbik ini, sistem limbik ini dia akan terus menjadi kuat kemampuannya ketika teman-teman selalu bilang, gua mah nggak bisa, gua mah nggak keren, gua mah kayaknya nggak bisa jadi pekerja sosial medis. Ujung-ujungnya teman-teman nggak bakal jadi apa-apa. Kak Fajar, emang begitu? Iya, karena menurut ada satu buku saya akan menyarankan juga teman-teman kalau nggak banyak. Ini sedikit lagi. Ada satu buku yang mau saya rekomendasikan ke teman-teman, judulnya adalah Neuro Linguistic Programming. Ini saya ketik ya, NLP. Silakan teman-teman, kalau teman-teman ada kelebihan rezeki atau teman-teman mau sharing-sharing dulu tentang NLP itu apa, silakan cari gitu ya. Buku ini tuh keren banget. Di situ mengatakan bahwa apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman dengar, itu akan menjadi sebuah kejadian. Maksudnya apa? Pikiran itu akan direspon oleh badan, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, kalau Ustadz Yusuf Mansur gitu bilang, kalau mau mobil, datang ke showroom. Elus-elus mobilnya sambil sholawat. Bener ya? Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad. Mau 1.000.000 kali teman-teman elus, kalau teman-teman kagak ada ikhtiarnya, nggak jadi tuh mobil teman-teman. Sama kayak kesejahteraan sosial. Mau teman-teman mau jadi, Kak saya mau jadi pekerja sosial industri yang gajinya itu 2 digit. Kalau teman-teman nggak mau berkembang, teman-teman nggak mau meningkatkan kapasitas teman-teman, nggak akan jadi teman-teman. Sumpah nggak akan jadi. So ketika saya lakukan itu di semester 5 pekerja sosial medis, itu terapi begitu ya Kak. NLP itu bukan bentuk terapi Kak Kurotayun, tapi NLP itu salah satu bentuk keilmuan yang nantinya bisa digunakan untuk terapi. Nah nanti akan saya share di kesempatan berikutnya ya. Kalau misalkan qadarullah ada kesempatan lagi, apa sih bentuk-bentuk terapi atau bentuk-bentuk intervensi yang sebenarnya bisa banget diambil sama teman-teman kesejahteraan sosial. Jadi nggak cuma melulu tentang konseling, tapi sekarang itu berkembang banget. Ada yang namanya coaching, ada yang namanya tadi itu menggunakan, ada coaching NLP, ada menggunakan coaching yang beda. Nah itu salah satu metode yang bisa teman-teman pakai. Ada terapi safe dan segala macamnya, itu bisa banget. So yang saya lakukan seperti itu teman-teman, semester 5, dan pada akhirnya ketika saya lulus dan saya melamar pekerjaan, yang pertama kali ditanyakan adalah, kamu ngapain aja ketika di kampus? Nah teman-teman, kalau teman-teman hari ini masih berkuliah gitu ya, please jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Nggak apa-apa sih jadi kuliah pulang, tapi teman-teman harus tetap punya aktivitas di luar. So kalau saya sos itu buka keadaan, ada bakti sosial, ikut teman-teman, karena itu akan menjadi portofolionya teman-teman. Itu yang akan teman-teman bawa atau teman-teman jual ketika teman-teman melamar sebuah pekerjaan. Karena 90% ketika saya wawancara yang ditanya itu, emang waktu jadi presiden jurusan ngapain aja? Oh saya ngasih bantuan banjir, saya begini, saya begitu, saya melakukan intervensi. Intervensi itu apa? Apa yang kamu lakukan ketika konseling? Apa yang kamu lakukan ketika berhadapan dengan residen atau pecandu narkoba? Saya akhirnya bisa memberikan banyak hal. Salah satunya adalah bukan semata-mata mengerti, tapi ada kemampuan atau keterampilan lain yang dibutuhkan menurut World Economic Forum tadi. Teman-teman harus mengasah keterampilan lain, teman-teman, selain keterampilan seorang pekerja sosial. So, keterampilan apa aja? Keterampilan itu apa aja, Kak Fajar? Saya hanya bisa bilang salah satu keterampilan yang terbesar adalah komunikasi atau public speaking. Kak Fajar, bagaimana sih public speaking itu? Nah, teman-teman boleh cek di media sosial saya. Kebetulan saat ini sekarang saya juga sedang mengembangkan namanya komunitas Authentic Public Speaker. Ini Instagram saya. Silakan teman-teman mau menanyakan apapun tentang public speaking di DM. Karena saya aktif banget aktif banget, kayak anak senja gue. Aktif banget guys. Enggak kok. Biasanya DM itu balasnya jauh lebih cepat daripada WhatsApp. Itu yang saya kasih tahu. Biasanya DM Instagram itu jawabnya lebih cepat daripada WhatsApp. Jadi DM aja Kak, public speaking itu apa? Mau tanya Kak gimana? Biasanya kan teman-teman kalau disuruh ngomong gitu ya di forum itu suka grogi. Kak, grogi saya ini
termasuk, waduh ada penampakan ini Nova Adelia, siapa itu? Kak, grogi itu gimana sih Kak? Itu masalah psikologi bukan sih? Nah, nanti kita akan bedah di sesi selanjutnya. So, teman-teman, kesimpulan saya untuk menutup sesi saya hari ini adalah, camkan teman-teman, saya ingin menganalogkan sebuah telur. Telur itu akan menjadi sebuah kehidupan ketika dia menetas dari dalam. Tapi telur itu akan hancur ketika dia menetas dari luar. So, pekerja sosial itu akan dikenal baik di masyarakat itu dari dalam. Bisa dikatakan dari teman-teman, dan kesejahteraan sosial itu bisa buruk ketika tidak dicitrakan baik oleh teman-teman. So, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu di upgrading selanjutnya. Kalau bisa kita saling follow, kita saling berteman, kita saling silaturahim. Jangan malu, rumah saya selalu terbuka, silakan yang mau main. Terima kasih banyak. Maaf banget kalau selama pembicaraan ini banyak salahnya, banyak khilafnya. Wajar, karena di Quran disebutkan manusia itu basyar, kata Allah. Basyar itu bentuk jamak dari adanya kerakusan di dalam diri manusia. So, mohon maaf lahir batin. Saya selalu berdoa yang terbaik untuk teman-teman. Untuk yang di luar UIN, saya mohon maaf banget tidak bermaksud untuk menyinggung apapun. So, ini sebagai pembelajaran ke depan, kesos itu baik atau tidak, bagaimana tergantung teman-teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Baik, Bapak. Ini Iya. sudah masuk sesi tanya jawab. Masya Allah. Ada Siap satu- kan Nadia? Saya jadi nggak enak, ini ada ibu dosen. Kak, ini udah Iya, masuk ke tanya jawab belum ya? Iya, Boleh. masuk. Tergantung moderator. Iya, soalnya tadi Sudah. tadi saya nungguin Kak mau nanya gitu. Kirain mau raktir ngopi. Waduh. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Maksimal 3 pertanyaan ya teman-teman. Dan jika ingin bertanya, tolong on cam dan sebutkan nama. Dipersilakan. Oke, saya mau nanya dong Kak. On cam Siapa ya? nih? Dani, mana Dani? Mungkin Nggak bisa kelihatan, Dan. on cam, Bang. On cam dulu ya. Bentar sebentar. Wah, Kanadia. Halo, Kanadia. Ini pasti kerucil-kerucilnya udah tidur ya, Kak? Jadi bisa ikutan. Betul, tahu aja. Betul. Ayo, silakan. Yang tadi disuruh nanya, sok, seru-seru. Gimana moderator? Saya ikut moderator aja ya. Pertanyaannya apa dan bagaimana? Iya, aku juga mau nanya ya. Tapi jangan gara-gara aku jadi pada nggak mau nanya nih. Aduh, jadi salah ntar. Gimana nih kakak moderator nih di chatbox ada nih Ayunda nih. Gimana? Udah on cam kan ya? Wah, gelap. Oh, udah nih peraturan. Dani Oh, Fakhrur Rahman. Masya Allah. Keren ente Dan, keren. Masya Allah. Den, apa Den? Dipersilakan untuk bertanya. Mana nih Kak Dani? Oh, Dani ya, Dani. Ayo Kak Dani, monggo. Ya, bentar. Nih, Assalamualaikum Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalin Bang, gue Dani. Formal ya? Ya santai aja, santai. Kan saya Dani dari UIN semester akhir. Masya Allah. Saya mau bertanya soal profesi pekerjaan dari Kesos nih. Sebelum saya bertanya, saya mau berpendapat sedikit nih. Dari judulnya masuk Kesos tuh nggak salah. Menurut saya salah satu penyebab mahasiswa merasa salah masuk jurusan yaitu dari prospeknya. Outputnya nanti atau ketika lulus bisa kerja jadi apa aja sih. Itu sih kalau menurut saya salah satu penyebabnya ya, menurut saya ya. Orang jadi mempertimbangkan masuk Kesos apa enggak. Dia tuh
Jadi masih banyak yang mengkhawatirkan ketika nanti lulus dari Kesos. Itu salah satu penyebabnya menurut saya sih ya. Dan realitanya ada banyak juga dari lulusan Kesos yang bekerja itu nggak sesuai sama latar belakang pendidikannya. Banyak, bener nggak Kak? Ya, mungkin. Nah, tadi kan di sini ada yang bilang prospek Kesos itu luas. Jadi yang saya mau tanyakan tuh pertama prospek yang sesuai bidang Kesos dulu nih. Biar sharing-sharing sekalian. Apa aja sih profesi pekerjaan dari Kesos selain Peksos? Mungkin teman-teman paling banyak taunya prospek Kesos itu jadi Peksos, konselor, CSR, staf di Kemensos, dosen Kesos atau tenaga pendidik bidang Kesos. Nah, boleh dong kita sharing-sharing di sini biar lebih banyak tahu lagi tentang prospek dari Kesos gitu. Oke, siap. Udah, Bang Dani, gitu aja. Ada lagi sih. Tadi apa tuh? Maksimal 3 ya? 3 pertanyaan ya? Maaf. Dari satu orang itu satu pertanyaan dan di sesi ini maksimal 3 pertanyaan. Seperti itu Bang. Maaf sebelumnya. Ya, jadi saya mau nanyain soal prospeknya dulu aja sih. Soalnya kan ya itu. Oke, siap. Sip, thank you Bang Nani. Langsung dijawab aja ya, Kak moderator ya. Baik Kak. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini, saya sepakat sama yang disampaikan sama Dani. Apa yang membuat mahasiswa Kesos itu bertanya-tanya pada akhirnya bahkan cenderung merasa salah jurusan itu tergantung dari prospeknya. Yes, benar. Tapi saya sudah menjelaskan di akhir-akhir sesi saya mengatakan gini, teman-teman, yang akan membedakan teman-teman dengan jurusan lainnya, yang akan membuat teman-teman bisa diterima atau tidaknya di sebuah perusahaan, harus teman-teman yakini adalah bukan karena Kesosnya, bukan teman-teman. Kalau teman-teman berpikir karena saya Kesos atau karena saya Kesos UIN saya diterima di perusahaan, no, itu salah besar. Kalau itu masih ada di mindset teman-teman, please ubah dulu mindsetnya. Karena kenyataannya, tadi saya katakan apa? Kenyataannya 5 tahun yang lalu, saya diterima di sebuah NGO, itu bukan karena Kesos UIN-nya. Tapi apa? Karena ada keterampilan lain yang mendukung keilmuan di Kesos UIN-nya. So, Kesos UIN ini adalah dasarnya keterampilan-keterampilan lain yang akan menguatkan kemampuan teman-teman di Kesos UIN-nya. So, tadi juga saya mengatakan bahwa apa? Teman-teman jangan pernah sibuk dengan faktor di luar diri teman-teman. Teman-teman nggak bisa ngambil kebijakan atau keputusan Kesos harus pindah ke FISIP. Ya udah, nggak usah dipikirin. Sekarang Kesos cuma ada di dakwah. Ya udah, nikmatin di dakwahnya gitu loh. Perdalam apa sih yang bisa menjadi ciri khas Kesos di dakwah itu apa? Terus keterampilan apa yang mendukung nantinya saya ketika ketika melamar sebuah pekerjaan, keterampilan apa yang mendukung dari keilmuan yang saya punya? Itu yang harus teman-teman tanamkan. Nah, bentuk keterampilannya apa aja, Kak? Itu saya bilang di sesi selanjutnya karena bukan sesi sekarang. Dan yang saya kasih tahu salah satunya yang paling besar adalah komunikasi, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman diminta untuk presentasi tapi masih ngalor ngidul presentasinya, nggak sistematis. Kalau teman-teman disuruh jadi MC masih nervous, diperbaikin dulu itunya. Karena kenyataannya pengalaman saya 5 tahun yang lalu saya diterima kerja karena itunya, teman-teman. Terus Kesosnya nggak berpengaruh dong, Kak? Bukan nggak berpengaruh. Kesos itu adalah pertimbangan saja. Oh, lu udah kuliah. Oh, lu tahu jurusan lu ini tentang apa. Oh, jurusan lu ini membahas tentang apa. Menyelesaikan problem apa di masyarakat. Dan keterampilan inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan atau NGO yang akan teman-teman pilih nantinya. So, kalau ditanya prospek Kesos apa aja, Kak? Luas. Saya berani bilang luas, teman-teman. Jangan pernah termindset teman-teman Peksos itu sama dengan panti. No, ini keras banget saya bilang. Saya ingat banget 2013 saya ini pernah
pernah dikonfrontasi ketika Stadium General. Di sana kita mengundang, pada saat itu saya jadi presiden itu, mengundang perwakilan dari yayasan-yayasan. Terang-terangan saya bilang, mohon maaf Pak Moderator, kenapa ya pada saat ini Kesos itu masih dicitrakan sebagai Kesos yang ada di panti. Akhirnya apa teman-teman yang terjadi? Saya diserang habis-habisan. Pertanyaan pertama yang muncul, emang kenapa sih klub Kesos itu di panti? Emang salah? Emang... Saya bilang, Bu, nggak salah. Tapi tolong jangan menutup pintu-pintu lain yang mahasiswa itu udah diajarin. Peksos itu tidak sama dengan panti. Akhirnya apa? Akhirnya nanti mahasiswa Kesos itu nggak pede sama jurusannya. Nggak pede, dia bisa punya gaji 2 digit itu nggak pede teman-teman. Kenapa saya bilang dan saya pada kecewa pada saat itu adalah mahasiswa Kesos itu nggak cukup yakin dia bisa dihargain oleh sebuah perusahaan itu nominalnya di atas rata-rata. Itu nggak pede. Makanya saya jelas terang-terangan saya bilang Kesos itu tidak sama dengan panti. So kenyataannya teman-teman bisa loh bekerja di manufaktur, bisa. Di pabrik, di perusahaan besar bisa. Apakah hanya berhubungan dengan CSR Kak? Enggak. Walaupun namanya pekerja sosial atau kesejahteraan sosial, apakah hanya berhubungan dengan sosial? Enggak, teman-teman. Kalau berhubungan dengan manusia, iya. Itu tugas teman-teman, berhubungan dengan manusia. Tapi bukan tanda kutip hanya sosial-sosial, itu enggak. Kak, ada nggak sih contoh real yang Peksos itu nggak berhubungan dengan CSR? Ada. 2013 tadi saya katakan, saya pernah wawancara, saya lupa namanya Bapak siapa. 2013 dia pernah ke UIN. Dia seorang pekerja sosial industri. Dia bekerja di salah satu perusahaan minyak namanya Vaiko. Kalau nggak salah itu perusahaan Amerika atau Inggris, saya lupa. Dia digaji pada saat itu 30-65 juta, teman-teman. 1 bulan. Pertanyaannya, kalau teman-teman kerja di panti, 1 bulan berapa? Apakah itu yang disebut Peksos itu sama dengan panti? Enggak, teman-teman. Makanya saya berani bilang, Peksos itu nggak sama dengan panti. Tolong jangan dikerucutkan Peksosnya yang luas itu. So, mindset teman-teman ini buka. Supaya apa? Supaya teman-teman itu percaya dirinya itu tumbuh. Oh iya ya, gue setara loh. Bahkan sama jurusan perminyakan, gue setara. Itu yang harus teman-teman lakukan. Kalau ditanya prospek pekerja sosial itu banyak apa enggak? Banyak. Yang membuat prospek pekerja sosial itu sedikit adalah teman-teman sendiri. Apakah teman-teman punya cukup keterampilan yang mumpuni? Apakah teman-teman punya cukup keterampilan yang dibutuhkan perusahaan? Apakah teman-teman cukup punya kemampuan untuk menjadi jawaban dari setiap permasalahan perusahaan? So, jangan pernah menyelesaikan Kesosnya, jangan pernah menyelesaikan pekerjaan sosialnya. Ketika teman-teman tidak cukup banyak pilihan, tanya diri lagi. Tanya sama diri teman-teman. Sudah keterampilan apa aja yang teman-teman latih selama teman-teman menjadi mahasiswa? So, tanya teman-teman. Tanya. Itu ya yang bisa saya jawab. Prospeknya luas. Kenapa terkesan sedikit? Itu karena kita, teman-teman. Saya nggak bilang karena teman-teman, bukan. Karena kita. Pun saya juga ikut andil di sana. Karena kita. Kalau dibilang, banyak nggak sih Kak yang lulus Kesos itu kerjanya bukan di Kesos? Banyak. Iya. Saya berani bilang banyak. Kenapa? Karena dia tidak cukup pede dengan keterampilan atau kemampuan dirinya untuk bersaing dan beradaptasi di tengah perubahan yang serba tidak bisa diprediksi. So, tugas teman-teman adalah mempersiapkan itu semua. Gitu, Bang Dani, insya Allah semoga menjawab gitu ya. Yakin dan percaya kalau Bang Dani hari ini sudah ada di semester akhir, itu saatnya Bang Dani sudah mulai berpikir kontribusi apa yang bisa Bang Dani berikan dan perubahan apa yang bisa Bang Dani tawarkan untuk perusahaan. Sip. Bismillah, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Siap. Baik, setelah sudah dijawab, selanjutnya kita ke pertanyaan yang lain. Mungkin tadi karena dia sudah pertama dan sebelumnya teman-teman yang bukan dari UIN, perkenalkan karena dia ini salah satu dosen Kesos UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat. Pakai dikenalin. Kirain kalau bilang mahasiswa masih pantas nggak ya? Ya, Bang Fajarnya nge-freeze ya? Ada di aku apa semuanya?
Iya. Iya, kenalin Kak, soalnya bukan cuma Uin di sini. Iya. Halo. Yang selain Uin. Tapi di aku Bang Fajarnya nge-freeze. Sama nggak sih? Beda ya? Sama di sini juga, Kak. Iya, sayang banget. Gimana dong? Apa ya? Mungkin tadi sih kayak gitu juga, Kak. Iya, aku ngerasain. Hilang. Biar dikabarin dulu deh, Kak. Tunggu sebentar ya. Oke. Raffi nanti undang lagi ya, Vi. Keren, Vi. Oh, ada orang yang denger. Aduh. Gimana Bang Fajar, udah aman? Tadi sempat nge-freeze lagi ya? Oh, enggak. Enggak. Hah? Wah, nggak boleh dosen nih kayak ngomong. Wah, sabotase nih. Aduh. Tunggu sebentar ya, Kak. Iya. Lagi kabarin dulu. Ini cuman aku bikin 4 jam doang tahu, nanti kalau tiba-tiba mati kabarin lagi aja ya. Aku tambahin lagi kalau mau. Habis aku kira aku lupa nanya ke Raffi sampai jam berapa selesainya. Sorry ya Raffi. Maaf jaringanku. Aduh. Sorry ya Kak Nat. Ayo monggo lagi lanjut. Baik. Aduh, langsung aja nih mumpung Kak Fajar nggak nge-freeze lagi. Iya, jadi tuh aku juga, ya ampun denger dirimu tuh aku merinding banget karena Masya Allah. Hampir sama, aku praktikum 1 di Rumah Sakit Fatmawati yang notabene bayar juga. Jadi sebentar. Jadi kondisinya memang harus kita itu udah tepat banget. Nah, aku langsung aja nih biar yang lain juga bisa nanya nanti ya. Kak, sekarang ini sebenarnya kita praktikum 2 agak sedikit berbeda, tapi aku justru bersyukur sih karena nggak lagi harus ada peksosnya. Praktikum 1. Praktikum 1-nya agak sedikit berbeda, di mana nggak harus ada peksos di sana. Dulunya kan pada sebelum pandemi itu harus ada peksosnya. Nah sekarang tuh nggak ada, boleh yang nggak ada peksosnya, dan justru mereka bisa masuk di kayak CSR-nya Sinar Maslen gitu, dan masih banyak lagi. Cuman tuh kondisinya gini, banyak mahasiswa yang nanya, aduh Kak nggak ada peksosnya nih, jadi harus gimana gitu kan. Terus kemudian lagi ada juga yang, Kak ini online nih, jadi aku harus gimana. Nah Kak Fajar nih selaku mungkin karena praktikum, justru sebenarnya pada masa aku praktikum seperti ini tuh terulang kembali gitu, dan justru kalau buat pribadi sih merasa tertantang banget gitu di mana nggak ada peksosnya. Nah mungkin untuk meningkatkan rasa percaya diri bahwa oke, gue nggak ada peksos di sini, berarti gue harus apa? Itu gimana sih Kak? Ada tips and triknya nggak? Makasih. Oke. Baik, Masya Allah. Wah ini keren ya. So, bismillah teman-teman. Semoga dari jawaban ini ada kebijakan yang akan menguntungkan teman-teman nantinya. Baik, bismillah gini Kak Nat. Kalau bismillah ya, ini karena Kak Nadia yang nanya gitu ya. Karena gini Kak Nadia. Dulu seingatku ketika aku masih menjadi Presiden BEM, aku tuh pernah ngomong kayak gini. Aku ngerasa praktikum 1 dan praktikum 2 pada saat itu ada satu variabel yang kurang sebenarnya. Satu variabel yang sebenarnya kalau ketika ini variabel ini dilengkapi, saya yakin mahasiswa KESOS itu bisa lebih mapan ketika mereka terjun langsung ke ke masyarakat. Di mana variabel yang kurang? Yang kurang adalah gini Kak.
ketika misalkan ini semester sekarang nih semester 5 praktikum 1. Nah, semester depan, semester berikutnya kan praktikum nih. Yang kakak tingkatnya berarti kan masuk ke praktikum selanjutnya. Nah, yang jadi kekurangannya adalah si kakak tingkat ini tidak diberdayakan, tidak cukup diberdayakan oleh Kaprodi. Maksudnya gimana? Gini Kak, kita fair-fairan aja, karena ini forum diskusi dihadiri oleh banyak mahasiswa gitu ya. Sharing dengan pendampingan kira-kira lebih efektif mana Kak? Itu juga sebenarnya aku lagi mau ngebangun itu Fajar, tapi tapi aku nggak ada prospek di praktikum, tapi lebih kepada skripsi, karena aku ngerasa ya ampun zaman aku sama sampai sekarang dosen PA cuman kerjaannya tanda tangan doang, itu nggak mutu banget gitu kan menurut aku. Oke. Nggak ada dosen lainnya kan. Mohon maaf gitu. Jadi aku pengen bikin kayak gitu. Jadi makanya saat ini aku membuka konsultasi skripsi supaya nanti yang udah aku bimbing nih, tolong dong lo yang udah lulus gara-gara gue gitu, lo bantuin adek lo deh yang di bawahnya gitu. Nah, ya, sip. Kurang lebih cara itulah Kak yang harusnya diterapkan di praktikum 1 dan praktikum 2. Saya nggak tahu guru-guru kita atau dosen-dosen kita di prodi itu menyadari itu atau tidak. Karena kenyataannya nggak sedikit kok Kak mahasiswa ketika praktikum 1, mereka bingung harus ngapain. So wajar. Mereka nggak tahu kapan harus bangun engagement. Mereka nggak tahu kapan harus intervensi. Bahkan mereka nggak ngerti intervensi harus ngapain. Bahkan yang lebih parah, terminasi mereka tuh harus kapan. Mereka nggak tahu. Kenapa? Ketidaktahuan mereka ini bukan kesalahan mahasiswa. Pada saat itu saya kritisi, ini adalah kesalahan, ada variabel yang kurang. Kenapa saya bilang ada variabel yang kurang? Toh yang sudah pernah praktikum sebelumnya, itu jangan dilepas. Jadikan mereka peer educator. Jadi nanti dosen pembimbing kan biasanya ada dosen pembimbing setiap kelompok tuh. Dosen pembimbing itu tidak lagi disibukkan dengan membimbing banyak mahasiswa. Yang saya mengerti sekali kalau kesibukan mereka itu udah banyak, dituntut harus penelitian lah, dituntut nanti bimbingan skripsi lah. Terus ini lagi ada bimbingan praktikum lah. So, bagi itu, percayakan itu dengan mahasiswanya. Mulailah bangun peer educator di tataran mahasiswa. Nah, ketika peer educator itu muncul, nantinya yang untung siapa? Menurut saya yang untung adalah prodi. Kenapa? Ketika nanti mahasiswa kita harus dihadapi dengan mahasiswa lain, contoh misalkan KKN itu kan lintas jurusan. Kalaupun nanti prodi Kesos harus KKN di lintas jurusan, saya nggak ragu dengan kualitas mahasiswa Kesos UIN. Kenapa? Karena sanad keilmuannya antara kakaknya dan adiknya sama dan terarah. Dia tahu, oh kalau di panti itu hal pertama yang harus gue lakukan adalah ini dulu. Nah, si kakak si peer educator inilah yang jadi badinya, yang selalu ngedampingin, nanti kamu begini. Akhirnya ketika mereka harus ada di panti atau mereka harus ada di rumah sakit dan mereka ketemu dengan jurusan lain kayak STKS dan segala macam, mereka nggak minder Kak. Karena kejadiannya yang saya teliti di angkatan saya, angkatan bawah saya, dan saya setidaknya 2 tahun sampai setelah dari angkatan saya lihat itu sama. Permasalahan mereka apa? Ketika di panti, Bang, gue kayaknya ngerasa kalau udah sama STKS tuh kayaknya gue dikecilin banget di sana. Ya iya wajar lo dikecilin karena lu untuk engagement aja nggak ngerti gimana caranya. Intervensi aja nggak tahu mau kapan. Ya wajar dikecilin. Karena kenapa? STKS lebih mapan secara keilmuan. Kalian cuman apa? Sharing. Sharing itu nggak mapan Kak. Please, ubahlah. Sharing itu nggak mapan. Nggak mapan banget. Apalagi praktikum 2 dulu ya sebelum pandemi. Saya miris ngelihatnya kalau ya apalagi nih curhatan-curhatan mereka langsung gitu ya. Iya Bang, di sini gue cuman disuruh nagihin iuran doang ke warga-warga. Saya sampai bilang, lu tuh nggak begitu kerjaannya. Sampai saya bilang, nanti gue coba bilang lagi deh. Saya bantu bilang lagi. Ujung-ujungnya memang nggak bisa dijadikan peer educator. Maksud saya, ketika itu jadi peer educator, keilmuan si peer educatornya ini, seniornya ini jadi nambah, keilmuan juniornya ini jadi sama.
So, ini simbiosis dan jurusan nanti dapat manisnya. Ketika dia lulus, oh ilmunya ini nancep. Jadi nggak cuma nagihin iuran. Mereka nggak tahu mau ngapain di sana. So, kalau sekarang sistemnya ini berbeda, mereka jadi sinar maslen, itu sebenarnya ini kalau hemat saya ya, bukan mahasiswa yang harus dibangun percaya dirinya, tapi persiapkan kepercayaan diri mahasiswanya dengan cara apa? Cukupkan keilmuannya, cukupin sanad keilmuannya. Nanti ketika mereka di sana, mereka lagi nggak ngeraba lagi, oh praktikum gue begini, praktikum begini. Walaupun udah dikasih tahu metode casework A, metode group work B, tapi ketika real di lapangan, yang seharusnya lebih paham, lebih tahu adalah yang pertama kakak seniornya, dan yang kedua dosen pembimbingnya. Itu hemat aku, Kak. Maaf lahir batin kalau misalkan memang salah. Lahir batin. Oke, nggak apa-apa, karena memang pada dasarnya itu juga aku lagi mau ngebangun dan mohon doanya aja gitu, karena amin, insyaallah. Iya, berjuang sendirian tuh ya lumayan, ya nggak boleh ngeluh di sini. Pokoknya intinya itulah. Ya siap, insyaallah. Tuh presidennya dibantu presidennya ya, tolong. Siap Kak Fajar, insyaallah. Saya sampai udah sering bilang Kak, maksudnya nanti ketika persiapan praktikum itu jangan sharing sehari 2 hari, tapi libatin senior yang kakak tingkatnya yang udah praktikum sebelumnya itu untuk benar-benar mereka bikin modul. Kalau modul itu terlalu ribet gitu ya, mereka sharing pengalaman itu nggak sekali, tapi misalkan sebulan sebelum praktikum dan sesuai dengan tempat prakteknya. Saya udah mengusulkan itu pada saat itu karena di angkatan saya itu banyak Kak, ada yang di rumah sakit, ada yang di werda, ada yang di adiksi, ada yang di anak berhadapan dengan hukum, itu banyak. Dan saya udah bilang sama teman saya, sama teman-teman semuanya, udah saatnya lo punya sesuatu hal yang lo tinggalin sama adik-adik lo. So bikin modul, lo di sana ngapain aja, cara lo intervensi itu gimana, cara lo bangun engagement itu gimana, cara memilih klien itu gimana, sampai nanti intervensinya itu gimana, dan apa yang ditinggalkan ke lembaganya. Jadi yang ditinggalin itu bukan cuma seremonialnya, tapi kalau di zamanku dulu di RSK itu aku ninggalin TOR ke pekerja sosial adiksinya. TOR-nya bentuknya apa? Bentuk dari intervensi substitusi pada saat itu. Dan memang ketika itu saya diomelin sama Peksus adiksinya karena saya ngasih tornya itu bener-bener hari terakhir. Dia bilang, kalau kamu kasih ini 1 minggu sebelum kamu selesai, ini masih bisa kita rapatin dengan psikolog, dengan dokter, dan dengan kepala rumah sakit. Siapa tahu ini substitusi ini bisa berfungsi untuk rehabilitasi di sini. So itu yang harus dilakukan teman-teman. Jadi memang nggak banyak teman-teman yang bisa berpikir jauh mereka tentang kebutuhan mereka dan kebutuhan kliennya. Dan itu yang sebenarnya yang harusnya difasilitasin lah. Kalau misalkan teman-teman HMJ ini belum bisa memfasilitasi, dengan tanda tangan Kaprodi memberikan delegasi peer educator ke orang-orang terpilih di angkatan kakaknya untuk jadi pendamping, saya rasa itu bisa jadi lebih mapan sih secara keilmuan. Gitu. Insyaallah. Doain aja ya. Amin. Oke, makasih. Sama-sama Kak Nadia. Sudah. Gimana Kak moderator? Sudah terjawab ya pertanyaan dan jawaban yang luar biasa ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Kak. Boleh. Karena waktu juga semakin larut, ya bisa teman-teman mengacungkan tangan atau on cam. Satu pertanyaan lagi, kami persilakan. Kak izin bertanya dong Kak. Boleh. Moderator silakan. Boleh aja gue. Ya. Silakan. Masuk nggak suaranya? Ayunda. Masuk. Kak izin bertanya nih. Saya Ayunda Putri dari Kesejahteraan Sosial semester 2. Tadi kan Kak Fajar memaparkan kemampuan eksternal. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Kak Fajar itu eksternal yang seperti apa ya Kak? Maksudnya yang dari diri kita Kak atau dari kampus? Dan contohnya tuh seperti apa Kak? Contoh kemampuan eksternal itu. Makasih Kak. Oke. Siap, sama-sama. Bismillah Ayunda. Jadi tadi sebenarnya internal eksternal itu bukan tentang kemampuan Ayunda. Jadi
internal eksternal itu tentang sebuah kejadian yang bisa kita maknain atau bisa kita atasin. Contoh gini, kalau misalkan tadi kan saya kasih analogi sederhananya ketika ada yang pasangan gitu ya, ketika pasangan, salah satu pasangan itu males banget mandi. At least pada saat itu teman-teman mau ajak dia nonton misalnya gitu ya, sampai teman-teman mau ngedate aja dia masih males mandi. So pertanyaannya ini berkaitan dengan faktor eksternal berkaitan dengan eksternal internal. Pertanyaannya adalah lebih mudah mana nyuruh dia mandi yang emang udah males mandi orangnya, atau teman-teman bawain dia jaket yang udah disetrika dan udah wangi? Kira-kira lebih mudah mana? Mana yuk? Ayo lebih mudah mana yuk? Iya, ayunya hilang. Yang B, Kak. Nah, itu yuk. Maksudnya eksternal itu adalah hal-hal di luar dari kemampuan kita, sederhananya. Contoh sekarang teman-teman ada di fakultas dakwah. Teman-teman nggak bisa ngerubah fakta, teman-teman nggak bisa ngerubah kenyataan kalau teman-teman itu nggak ada di FISIP, nggak bisa. Pun kalau teman-teman mau mau usaha gitu ya, daripada teman-teman capek ngomong ke prodi, daripada teman-teman capek naikin ini sampai ke rektorat, mending mana teman-teman berjuang terus ke rektorat tapi hasilnya mungkin ada tapi lama, atau teman-teman yang menyesuaikan, beradaptasi dan berubah. Gitu. Jadi eksternal itu adalah hal-hal di luar diri teman-teman yang tidak bisa teman-teman kendalikan, sederhananya gitu. Internal adalah hal-hal di dalam diri teman-teman yang bisa teman-teman kendalikan. Gitu kurang lebih Ayunda. Semoga bisa menjawab ya. Jadi fokus aja sama internal, fokus aja sama apa yang kamu bisa. Yang nggak kamu bisa atau itu ribet, lebih baik ditinggalin aja. Karena itu akan buang-buang waktu, wasting time. Serius deh. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Baik, mungkin sudah ya, Kak. Dan karena kita menyediakan pertanyaan itu hanya 3, dan maaf sebelumnya pada teman-teman yang lain jika pertanyaannya tidak sempat tersampaikan. Dan ya sudah ya, Kak, sesi tanya jawab ini. Dan karena Kak Fajar sebagai pembicara sudah menyampaikan materinya dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga sudah terjawab, maka usai sudah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak pada Kak Fajar selaku pembicara yang sudah membagikan banyak sekali ilmunya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan sangat antusias diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Nadia juga yang sudah turut hadir pada malam hari ini. Jadi kesimpulan pada malam ini, benang merah yang bisa kita ambil dari diskusi dengan materi yang sangat luar biasa ini adalah bahwa kesejahteraan sosial ini adalah program studi yang sangat luas cakupannya, tapi di sini saya moderator menggarisbawahi ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu jadi jangan lagi merasa bersalah yang berlarut-larut karena alasan salah jurusan. Semua itu bagaimana cara kita mengenalkan jurusan KESOS itu dilihat dari cara kita membawa KESOS ini keluar, cara kita memaknai jurusan KESOS serta memperbesar kapasitas untuk bersaing dengan jurusan-jurusan, karena ada dialog kecil bersama Kanadia yang pastinya akan membantu kita mahasiswa KESOS UIN Jakarta khususnya untuk mendapat proses pembelajaran dan pengajaran yang semakin lebih baik. Mungkin sedikit closing statement dari saya, yaitu lusuri jalan ninja lu, selami lautan harapan lu. Jangan lupa berdoa, lambungkan ke langit hingga Tuhan menyapa. Mengembaralah seperti buah pikir Yunani yang menghantam perkembangan zaman. Sudah saatnya kita memegang kendali, berani beda. Itu saja closing statement dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dimas Saputra sebagai moderator izin pamit dan cukup sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi saya serahkan wabarakatuh. kembali kepada MC, kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dimas yang telah menemani kita semua selama materi berlangsung. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Gak kerasa banget ya karena antusias dari teman-teman juga. Terima kasih kepada pemateri kita, Kak Fajar, atas materinya yang keren banget. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diaplikasikan secara langsung. Amin. Nah, juga terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu berlangsungnya forum ini dan teman-teman audiens yang sudah mau hadir mengikuti forum ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita akhiri acara ini, dimohon kepada teman-teman untuk on cam karena akan ada sesi dokumentasi. Dan kami akan memberikan waktu selama 2 menit. Teman-teman yang masih segera ya on cam. Terima kasih. Sekali lagi diingatkan pada teman-teman untuk segera on cam. Udah siap ya semua? Kita mulai sesi fotonya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman nantikan juga ya for this selanjutnya. Udah selesai nih ya? Iya, Kak. Oke, sip. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Maaf lahir batin, kalau gitu saya pamit. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan terbaik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Fajar. Terima kasih banyak Kak Fajar. Terima kasih banyak, Kak Fajar. PS untuk istrinya, Kak. Iya, tutup. Saya Dwi Melati Putri selaku MC undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses teman-teman. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Terima kasih semuanya yang udah mau join. Itu kalau jadi press, demo atau press itu dia harus. Makasih Kak. Izin pamit ya, Kak. Iya, moderator. Keren banget moderatornya. Keren banget, Cil. Terima kasih. Ini keren banget moderatornya. Ayo mau ganteng juga lagi. Kacau, Mas. Nasi goreng aja yuk. Ada makan. Jadi mukanya biasa aja.
Mereka mau didatung mulu. Ini tidur nih.